Kekosongan selalu menyisakan kesepian, rasa kehilangan, hampa, dan kekosongan selalu identik dengan sesuatu yang raib, hilang. Tadinya ada bersama, sekarang sudah tidak ada lagi. Tadinya menjadi kebanggaan, lalu kemudian punah, dan yang terjadi adalah kesengsaraan, kepedihan. Namun sesungguhnya bicara soal kekosongan, ada satu yang menarik bahwa sebenarnya kosong dan isi itu adalah dinamika hidup seseorang. Ada kalanya memang ada yang harus dikosongkan, ada yang harus dihilangkan demi supaya diisi oleh sesuatu yang baru. Kosong, 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 isi, 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 dan semuanya itu menjadi sebuah dinamika. Ada yang dikosongkan untuk diisi dengan yang baru. Begitu juga ketika diisi, yang diisi itu juga bisa kosong lagi dan diisi lagi. Bergulir begitu rupa, dan itulah dinamika kehidupan. Tapi bagaimana dengan makna Tuhan yang mengosongkan diri? Atau dalam bahasa Yunaninya dikenal sebagai istilah kenosis. Dia mengosongkan diri, menghampakan dirinya. Untuk apa? Apakah dia sedang tidak suka dengan dirinya? Atau dia memang sengaja menghilang dari pandangan manusia, lalu kemudian dia tidak ada? Tetapi sesungguhnya mengosongkan diri ini merupakan sebuah bentuk tindakan kasih Tuhan yang begitu mulia. Mengosongkan diri yang berarti dia tidak menganggap dirinya sebagai sebuah kebanggaan atau sebagai kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan, sebagaimana yang kita sering dengar di dalam kitab suci. Tapi pengosongan diri Tuhan sebenarnya adalah untuk supaya kita diisi. Diisi oleh apa yang tadinya kosong? Diisi oleh Allah sendiri yang memenuhi hati kita. Karenanya kita perlu memahami tentang makna kenosis untuk theosis. Mengosongkan diri untuk dipenuhi dengan keserupaan seperti Tuhan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari 2 ayat surat Paulus, pertama dari Filipi pasal 2 ayat 7. Melainkan ia, Kristus, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 2 ayat ini memang dalam konteks yang berbeda. Di dalam Filipi pasal 2 merupakan sebuah pengingatan kepada jemaat di Filipi untuk menjaga sebuah hubungan kesatuan antar jemaat yang berlandaskan tindakan Tuhan yang mengosongkan diri. Sehingga kita perlu sebagai orang percaya diperlengkapi pikiran kita, perasaan kita seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia kosongkan diri, mengambil rupa jadi hamba, dan sama dengan manusia. Berarti ada sebuah degradasi, penurunan derajat dari yang maha kuat menjadi lemah, yang maha hebat menjadi tidak berdaya, yang maha kuasa menjadi tidak berkuasa lagi. Ini semua mengajarkan kepada kita bukan tentang makna Natal yang sering disebut-sebut Dia Allah yang menjadi manusia. Kristus Juru Selamat itu adalah Allah yang menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita, mengambil rupa dan serupa dengan kita, manusia yang butuh ditolong oleh Tuhan. Namun kemudian sekarang sampai di mana arti mengosongkan diri yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah sudah kosong lalu kemudian selesai? Atau apa tujuannya dalam Filipi pasal 2? Sebenarnya di bagian akhirnya dikatakan supaya dia, Kristus itu ditinggikan pada waktunya. Dan dia dimuliakan dengan luar biasa. Setelah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Supaya semua lidah mengaku, supaya semua orang justru memuji dia yang rela mengosongkan dirinya. Tapi untuk tujuan apa? Galatia 4 ayat 19 jawabannya. Paulus katakan lagi kepada jemaat di Galatia, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus jadi nyata dalam kamu. Apa hubungannya sakit bersalin yang Paulus sebutkan dengan mengosongkan diri?
Ada seorang penafsir yang mengaitkan ini dengan mengatakan bahwa seorang perempuan yang menderita sakit bersalin demi kelahiran anaknya itu merupakan satu tindakan pengosongan rahim. Dikeluarkanlah anak itu dengan penuh kesakitan, tetapi setelah keluar dia bersuka cita. Dan inilah sebenarnya sebuah proses pengosongan diri yang dilakukan oleh Tuhan, sekaligus juga kita sebagai umat Tuhan perlu belajar untuk bagaimana mengosongkan diri kita sampai rupa Kristus, rupa Tuhan itu menjadi nyata di dalam kita dan melalui kita. Pelajaran penting dari kisah mengosongkan diri ini adalah sebuah makna yang dalam tentang kehidupan yang kita sering tangisi karena kekosongan yang kita alami, karena kehilangan yang kita derita. Kita tangisi begitu rupa. Tetapi sebaliknya Tuhan yang justru maha penuh dan utuh, dia rela mengosongkan dirinya, menghamba dirinya demi mengisi diri kita dengan kepenuhan anugerah Tuhan. Ini yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah makna Natal yang sesungguhnya. Kenosis, dia mengosongkan diri untuk teosis terjadi, untuk supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan anugerahnya dan dia hadir di hati kita. Teosis berarti betul-betul kita mengalami sebuah perubahan, transformasi, di mana ada keserupaan dengan Allah itu terjadi dalam diri kita, menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, panjang sabar, melakukan tindakan-tindakan mulia, yang begitu datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Inilah sebenarnya keserupaan dengan Tuhan yang tercipta di dalam kita, tapi melalui jalan mengosongkan diri demi diisi diri. Dan inilah juga, kalau Tuhan mengosongkan diri demi mengisi diri kita, maka kita wajib juga mengosongkan diri kita. Apa yang perlu dikosongkan? Keegoan kita, amarah kita, dosa-dosa kita, kosongkan itu supaya kepenuhan anugerahnya itu makin dipenuhi dan memenuhi hidup kita. Sehingga keserupaan dengan Tuhan atau teosis itu terjadi dan tercipta di dalam kita. Mari kita maknai Natal tahun ini sebagai sebuah tindakan Allah yang merendah. Dia mengosongkan diri, kenosis, untuk supaya teosis terjadi di dalam kita. Keserupaan dengannya makin menjadi serupa seperti Tuhan kita, makin rendah hati, makin penuh dengan kesabaran menghadapi segala macam peristiwa. Karena peristiwa-peristiwa yang sering kali kita tangisi karena kehilangan, karena ditinggal pergi orang yang kita kasihi. Atau kita juga menangisi akan harta kita yang ludes, yang hilang, yang membuat tabungan kita menjadi kosong. Ingat, pengosongan itu terjadi sesungguhnya untuk sebuah pembelajaran bahwa kita perlu diisi hanya oleh Tuhan. Dunia yang memberikan kepada kita banyak harta, itu semua akan punah. Apa yang kita miliki, itu bisa tidak kita miliki lagi. Apa yang tadi memenuhi hidup kita, bisa jadi tidak memenuhi hidup kita lagi. Apa yang memenuhi segala macam lumbung-lumbung padi kejayaan kita, itu bisa kosong. Tetapi ketika Tuhan yang mengisi diri kita dengan dirinya yang sudah dikosongkan untuk kita, maka kepenuhan anugerahnya menjadi nyata dan keserupaan dengannya tercipta di dalam diri kita. Biar Natal ini boleh kita belajar bagaimana mengosongkan diri untuk diisi oleh Tuhan, dan mengosongkan diri untuk mengisi orang lain, diisi oleh cinta kasih Tuhan melalui hidup kita. Kenosis untuk teosis. Tuhan mengasihi kita sekalian yang merasa kosong dan hampa hari ini. Datang kepada Tuhan kita. Dia mau penuhi kita. Dialah Tuhan kita. Dialah penguasa hidup kita. Selamat mengikut Dia. Selamat mengalami, dipenuhi oleh anugerahnya agar serupa dengannya. Amin.